ada juga kerutan yang kalau kita diem udah ada kerutan halusnya. Nah itu kita sebutnya kerutan statis. Jadi dia bukan karena pergerakan. Kok kulitnya makin cerah sih, lebih kelihatan seger gitu kan. Karena ya walaupun badannya kurus tapi kan mukanya juga nggak kuyu gitu loh. Beberapa pasien saya, dok aku udah mau botok nih, kerutannya udah muncul dikit. Biasanya kita lihat waktunya, oh jangan balik dulu gitu, ada waktunya dulu. Setelah botox itu atau treatment lainnya yang buat anti aging, apakah ada duration time? Dr. Sheryl, kita kenalan dulu boleh walaupun kita sudah kenal banget sama Dermaster, tapi mungkin kayak saya bilang dari tadi, penduduk Central Park pengen tahu lebih dekat lagi sama Dermaster itu. Boleh dikenalin lagi nggak Dermaster itu klinik yang seperti apa sih? Silahkan. Oke, halo selamat malam. Oke, perkenalkan saya dengan Dr. Sheryl dari Dermaster. Jadi sebenarnya Dermaster sendiri itu merupakan salah satu pionir ya, kita bisa bilang pionir di klinik kecantikan di Indonesia. Yang dimana dia udah banyak banget dapat penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Terus treatmentnya lengkap dan juga kita sebagai dokter-dokternya juga semuanya sudah bersertifikasi internasional. Dan menjadi trainer untuk dokter estetika lainnya, seperti itu. Wow ya. Nah aku ada satu mau ngomongin judul lagu Iri ya kan. Dan saya iri dengan 2008 gue tahu lah perjalanan dia karena mak gue tuh gedek. Gedek tapi ngefans gitu kan. Ya, benar-benar. Kan gedek tapi ngefans gimana you know lah kak ya. Jadi saya tahu perjalanan Kuta Sudi di kamar mandi gitu-gitu ya. Aku kan? tahu pertanyaan selanjutnya, kamu pasti mau nanya berapa usia aku. Enggak karena aku masih SMP beliau sudah menjadi seorang artis ternama dan sekarang yang cantiknya masih begini-begini aja. Amin. Nah aku mau nanya kayaknya Kak Intan, kayak kamu gak punya masalah deh Kak sama kulit dari dulu. Siapa yang bilang? Aku lihat kan karena aku dari SMP ngeliat Anda Kak. Masalah kulit aku tuh justru lebih banyak sebetulnya dibandingkan yang bukan artis mungkin ya. Aku selalu kena yang namanya lampu dok. Oke. Kena lampu itu bisa 2 kali 24 jam kali. Terus tambahan ketutup make up. Jadi beruntusan, gatel, jerawat, merah-merah. Itu selalu kadang-kadang aku alamin itu gitu loh. Masalah kulitnya di situ karena masalah kulit aku sensitif sebetulnya. Wow, sensitif hatinya. Ah. Oh, benar ya dok ya. Lampu ini ribuan watt ini bahaya banget apalagi juga kena make Tapi up. itu sebetulnya Tetap ngaruh sinar nggak UV sih dok? ya, tetap sinar UV. Makeup itu kan juga chemical ya, bahan kimia. Apalagi kamu pasti pakainya lumayan berjam-jam juga. Tambahan kan. kalau kita di outdoor syutingnya, iya. kena Matahari lagi. langsung. Polusi, debu. Polusi. Iya. Dan itu menyebab kerutan itu sendiri. Ya bisa, dia menyebabkan kerutan juga. Menyebab kerutan, kayak tema kita nih melawan waktu, melawan kerutan. Kayak enggak, waktu di sebelah saya kayak terhenti deh sama Kak Intan yang ada di sini ya. Ya kan bisa aja gitu katanya. Kalau mungkin melawan waktu, melawan kerutan. Kalau Kak Intan tadi permasalahannya dibilang banyak. Makanya ke Dermaster aja, ke Dermaster ya gitu kan. Nah aku mau tanya sama dokter, dok kalau pengen banget ini ya, kalau gimana masyarakat Indonesia yang Kak Intan bilang kalau bukan artis gitu, pasti kan juga permasalahan kulitnya banyak gitu. Kalau treatment Dermaster itu biasanya cocoknya tuh treatment apa sih dok untuk bisa punya kulit yang kenceng dan bebas dari kerutan? Oke, kalau kita ngomongin kerutan itu sebenarnya ada 2 ya. Ada kerutan yang bergerak, ada juga kita sebutnya kerutan dinamis. Contoh, kalau kamu naikin alis mungkin ada garis-garis di sini. Oh masih muda, nggak kelihatan, botok. Ya oke, terus ada juga kerutan yang kalau kita diem udah ada kerutan halusnya. Nah itu kita sebutnya kerutan statis. Jadi dia bukan karena pergerakan gitu kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin kerutan dinamis atau yang bergerak, misalnya pas kita naikin alis atau kita senyum ada kerutan-kerutannya. Nah salah satunya kita bisa treatment botox atau dermatoksin gitu. Kita bisa suntik itu salah satunya. Selain banyak treatment lain untuk melawan kerutan dan juga lebih kencang ya. Oh tadi salah satunya kalaupun ada masalah itu dengan dermatoksin tadi ataupun botox seperti itu. Nah aku balik lagi ke Kak Intan. Kak Intan treatment apa kalau boleh tahu di Dermaster nih? Aku treatment tarik benang udah pasti. Banyak ya kayaknya banyak. Banyak Langganan. dan itu aku lakukan ketika usia sudah 35 ya.
Baru mulai terasa tuh. Sekarang 38. Kebuka deh. Iya, jadi treatment itu aku lakukan tarik benang, terus botox gitu kan. Itu udah pasti, udah wajib. Udah wajib. Biasanya kalau durasi treatmentnya itu apakah memang 2 hari sekali misalnya begitu? Wow. Seminggu sekali, 24 jam sekali, sehari 3 kali gitu misalnya. Berapa lama sih kalau kau boleh tahu? Kalau botox kan sebetulnya bisa bertahan 3 bulan kan ya 4 dok sampai 6 ya? bulan. Lebih 4 sampai- lama malahan. Hah? 4 sampai 6 bulan. Tapi kalau orang yang nggak ekspresi. Ekspresi. Kalau ekspresif banget ya mungkin dia sekitar 3 bulan, 4 Tuh, bulan. kan. Karena kalau 24 jam ya Kak Intan itu mungkin syuting berapa jam Kak? Ya bisa 8-9 jam. 8-9 jam tanpa ekspresi, sisanya kan baik banget, jadi ekspresif banget. Ya kan, jadi butuh untuk treatment lanjutan botox itu. Dan usia botoxnya lebih pendek kalau sama aku. Jadi ke kamu kayak, gitu. 9 jam masa begitu terus, gitu ya. Biasanya sih 3 bulan sekali ya, tapi kalau tarik benang lebih panjang, 2 tahun sekali. 2 Ya, tahun tarik sekali. benang bisa setahun, 2 tahun. Iya. Wow, ini kayaknya kamu ini ya Kak Step rutin banget ya, jadi tahu banget ya memang ya. Kak Intan ini nanti kita tanya-tanya lagi sama beliau ini. Dokter, selain botox tadi, ada treatment apa lagi nggak sih yang mungkin tiba-tiba takut nih, banyak juga yang aku takut dengan jarum suntik misal seperti itu gitu. Ada treatment lain lagi nggak sih untuk bisa menghilangkan kerutan biar mukanya tetap kencang kayak di sebelah saya ini? Biasanya. Nggak pakai minyak wangi, No. lagu dong. Kita kan suka ketawa ya, Lagu dulu itu. smile line. Oh, Biasanya aku filler. Filler, ya dok ya. Filler buat- bisa, Buat mengisi, jadi bisa Ngisi. kantong mata, kan capek ya kalau ada garis matanya tuh bisa di filler. Terus garis senyum kan makin lama makin dalam nih kalau Iya. semakin bertambah usia ya, itu juga bisa di filler. Jadi diisi gitu, supaya garis-garis yang dalam itu berkurang atau bahkan gak kelihatan. oh, hal-hal yang kosong kayak kekosongan hati bisa diisi nggak sama filler? Oh enggak ya. insya Allah nanti saya akan buka Oh kliniknya. baik, klinik dari Internet. Dokter, ada laser ataupun treatment apa gitu selain tadi filler ataupun botox atau dermatoksin gitu dok? Oke, ada juga. Jadi maksudnya kan kadang beberapa pasien juga nggak mau suntik-suntik ya. Tapi memang tujuannya beda. Misal tadi aku bilang kalau kerutan yang memang karena otot bergerak mau nggak mau dibotok, nggak bisa yang lain gitu. Tapi kalau untuk kerutan yang dia kerutan halus kayak gitu di wajah kita ada, itu juga bisa treatment lain seperti kombinasi laser, fractional dan RF. RF-nya ini bisa untuk lifting. Jadi bisa untuk membantu pengencangan walaupun pengencangannya tidak seperti benang yang ketarik ya. Jadi mungkin lebih rasanya teksturnya lebih smooth, Lebih tight ya. lebih tight, terus kamu pegang lebih kenyal gitu. Terus treatment lain misal kita bisa dengan first class glow di Dermaster. Ada facialnya yang langsung kelihatan glowing, ada laser pico, lalu kita masukin skin booster, NCTF. Karena skin booster itu juga bisa memperbaiki kualitas kulit. Jadi bisa bikin kulit kamu lebih kenyal dan kerutan halus juga lebih berkurang. Berkurang, gitu. jadi nggak langsung dermatoksin, tapi dokter juga akan menyarankan treatment-treatment yang lain ketika ada orang yang mungkin takut dengan jarum suntik. Tergantung Karena nanti- kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Nah, iya tergantung kebutuhan. Karena kita juga lihat dulu ini kerutannya yang seperti apa ya. Tidak datang oh lu harus botok enggak. Kita lihat kebutuhan pasien dan kenyamanan pasien juga. Oke, nah ngomongin kalau disuntik, tadi Kak Intan juga bilang ya, treatmentnya filler, dermatoksin dan lain sebagainya. Sakit nggak sih Kak? Jangan-jangan itu menyedihkan hati gitu. Kalau ngomongin sakit, nggak sesakit yang dibayangkan lah. Kan kita kan ada anestesi kan, ada anestesi oles. Terus kalau mau tarik benang juga ada anestesi suntik gitu. Jadi enggak sih, kalau buat aku sih enggak sakit. Kalau kayak kegigit semut lah ya. Lebih sakit hati daripada botox deh, serius. Lebih sakit tanggal tua, belum gajian, belum transfer, sakit banget. Itu jadi ya Kak Intan aja mungkin bisa menghandle rasa sakit itu ya. Dan itu aman. Aman kok, Aman. nggak yang Nggak ada yang kabur sih selama ini ya buat pas dari kerja. iya, terus nggak ada kok yang sampai lebam, bengkak gitu Bengkak. enggak. Kak, aku mau nanya. Apa sayang? Kan udah 3 tahun kurang lebih ya, hampir 3 tahun dari 35 tahunan di Dermaster kurang lebih hampir ya. Perubahan apa aja Kak? Mungkin keluarga ataupun orang terdekat bilang kayaknya agak sesuatu yang berbeda nih gitu ketika udah treatment di Dermaster. Iya sih, semua pada melihat gitu kan, kayak kok kulitnya makin cerah sih, lebih kelihatan seger gitu kan. Karena ya walaupun badannya kurus, tapi kan mukanya juga nggak kuyu gitu loh.
Jadi semua pada bilang, ih menyenangkan ya ngelihat kamu auranya positif. Alhamdulillah. Terus ngelihatnya juga diajak ngobrolnya asik, interaksinya oke. Tambahan juga mereka kadang-kadang diajak ngomong malah salah fokus. Kok kulitnya gak ada pori? Aduh, kita kan lagi ngomong kemana, terus saya cerita kamu malah fokus ke pori-pori saya. Akhirnya pembicaraan beralihlah jadi kayak marketing berjalannya Dermaster. Master. Semua keluarga aku arahin ke Dermaster aja dan mereka alhamdulillah nurut-nurut aja dan selama ini nggak hoax, fakta. Kamu dapat ini dong promo buy 5 get 1. Jadi perubahannya memang kalau dibilang signifikan ya itu kan berkala ya. Betul. Berkala ya karena perubahan segala sesuatunya kalau terlalu Langsung misalnya. langsung banget juga pasti Serem kan banget, aneh. bener. Jadi signifikan, berkala, berkelanjutan. Terus abis itu juga kita jaga pola makannya supaya jangan sampai kalau emang mau kulitnya glowing ya jangan kebanyakan makan gorengan bos. Wow. Gitu loh. Dan aku juga mau tanya tips juga dari Kak Intan. Syuting cukup lama, 9 sampai bisa tadi 8 9 sampai 9 jam. Kadang-kadang makanan di lokasi syuting juga kita tahu gitu kan, segala macam gitu. Gimana sih cara tetap cantik dari dulu sampai sekarang? Kalau aku selalu bawa pembersih muka. Jadi aku lihat nih, kalau misalkan make up aku udah lebih dari 7 jam, aku biasanya hapus make up, cuci muka lagi, basuh pakai air es supaya kita seger lagi. Baru habis itu diemin dulu aja 2 sampai 3 menit, terus aku biasanya semprot lagi air, baru mulai make up lagi. Selebihnya dijaga pola makannya. Kalau pola tidurnya udah acak kadut, dijaga sama pola makannya. Terus olahraga, kena sinar matahari. Selebihnya aku bukan peminum suplemen ya, bukan peminum suplemen. Jadi aku lebih suka perawatan rutin, banyak makan sayur, minum air putih. Itu aja sih sama kebersihan wajah harus selalu dijaga. Yoga, The Boost misalnya enggak Aku kayak? Muay Thai. Oh iya aku tahu. Muay Aku Thai. Muay Thai. Olahraga luar dan dalam. Kamu apa Kak? Boxing? Oh enggak, split? Oh lempar mulut tetangga kalau dia. Oh, nyiramin air ke tetangga. Tetangga dia. itu Oh yang ya. viral itu Oh jangan-jangan. iya jangan. Oh dia dong kesini. Enggak loh. Kamu cantik banget. Nah menjaga dalam dan luar Kak Intan tadi. Nah aku balik lagi ke Dokter Sheryl. Dokter banyak banget pasien ya. Sekarang memang lagi ramai dengan dermatoksin atau botox ini. Dok aku mau botox untuk ini, untuk itu. Emang selain manfaat botox tadi untuk pengencangan kulit ada manfaat lainnya nggak sih dok kalau kita boleh tahu? Tergantung area. Pokoknya dia itu fungsinya untuk muscle atau otot. Jadi merelaksasikan otot-otot tersebut. Jadi contoh yang tadi ya untuk kerutannya di dahi supaya dahinya nggak berkerut. Jadi efeknya juga lebih glowing. Terus bisa juga untuk meniruskan. Jadi contohnya aku sendiri nih aku botok rahang. Karena otot rahangku gede. Nanti kalau dikecilin jadi kamu kelihatan lebih tirus. Aku juga kok. Iya kan? Iya. Aku Terus belum. Oh belum. Dokter aku kan. Nah terus ada lagi misal nih ada beberapa kasus juga betis. Kadang kan wanita tuh pengen perfect sampai betisnya tuh juga kecil. Oh Bisa ya? juga kita botok di betis gitu. Botox betis. Bener otot betisnya. Oh ya. Terus habis itu bisa juga untuk bahu. Kadang kan ada bahu yang lebar pengennya lebih slim itu juga bisa. Oh segala macam dia. Bahkan Aku baru dia juga tahu bisa loh. bikin pori-pori lebih kecil dan lebih glowing dengan mikrobotok. Jadi wajah kita itu kita suntik kecil-kecil botok yang kita campur dengan DNA booster. salmon. Oh enggak, Kayak botok. booster ya? Oke. Iya, botok kita campur dengan skin booster itu bisa untuk mengecilkan pori-pori juga. Jadi memang fungsinya banyak banget untuk si dermatoksin atau botok ini. Wow jadi segala macam fungsi dari ujung kepala sampai ujung kaki botox itu bisa ya dok ya? Gak bisa juga sih. Iya kalau maksudnya rambut ada gitu. kebutuhan. Ya kali rambut nanti gitu. rambutnya sih tirus. Ketahuan deh, suka menghemat gini nih. Dok aku mau rambut aku tirus pakai botox. Dermatoksin enggak ya dok, ada memang kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa dilakukan. Kayak baru tahu kan. Tapi sebenarnya dok, botox sendiri ada jangka waktunya nggak sih dalam arti kayak aku pengen botox nih misalnya sebulan sekali gitu, boleh nggak sih? Tetap nggak bisa. Jadi Oh. sebenarnya memang jangka waktu dia tadi ya 4 sampai 6 bulan atau beberapa bulan. Karena kalau kamu keseringan itu takutnya jadi resisten dengan si botok tersebut. Nanti kalau udah resisten mau dibotok tiap bulan, mau berapa besar botoknya itu udah nggak bisa lagi. Jadi kita jaga supaya makanya kadang kalau mungkin ya beberapa pasien saya
dok aku udah mau botok nih, kerutannya udah muncul dikit. Biasanya kita lihat waktunya, oh jangan balik dulu gitu, ada waktunya dulu. Jadi kita juga sebagai dokter harus memberi advice yang baik Betul, ya, betul. jadi jangan sampai mencelakakan pasien juga. Wih bagus banget ya Dermaster, bener banget bahwa nggak melulu bahwa kebutuhan pasien, kemauan pasien ya. Ya. Kemauan pasien harus kita iakan gitu ya dok ya. Tapi ada yang mau nanya nggak sih misalnya teman-teman? Oh mau nanya, boleh nggak apa-apa deh silahkan deh. Di sini ada yang mau nanya, nanti juga kita silakan dengan kakak siapa dari mana? Saya Angelisa dari Jakarta. Kak Angel dari Jakarta. Wah Angel secantik orangnya. Silakan pertanyaannya Kak Angel. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dok. Dok mau nanya, dari tadi paparannya sangat menarik, luar biasa. Saya mau nanya kalau misalnya treatmentnya, contohnya misalnya botox. Setelah botox itu atau treatment lainnya yang buat anti aging, apakah ada duration time di mana kita harus mungkin nggak boleh make up dulu, harus istirahat dulu atau gimana? Terus mungkin juga mbaknya kan jadwal syuting kan mungkin cukup padat ya. Bagaimana mengaturnya antara treatment, perawatan kecantikannya dengan jadwal activity-nya. Terima kasih. Oh kadang-kadang Dermaster diantar ke lokasi syuting kadang-kadang. Bagus banget pertanyaan. Ibu Angel terima kasih. Wow ini pertanyaannya bagus nih. Ada 2 pertanyaan Dr. Sheryl. Apakah ada do and then ya? Do and then yang memang harus dilakukan ketika botox ataupun ketika ada treatment yang lainnya gitu. Apakah ada durasi yang harus dilakukan dan juga tadi ayah nggak boleh apa? Kalau Kak Intan boleh dijawab nanti ya setelah Dr. Sheryl silakan. Oke, makasih Bu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk botok, do and done saya paling penting adalah 4 jam setelah botok, jangan ditekan area tersebut. Misal kita botok dahi nih, kan biasanya masih ada benjol-benjol sedikit kayak gigit nyamuk, itu jangan ditekan. Karena kita maunya si botoknya itu atau dermatoksin itu hanya mengenai otot yang kita inginkan. Kalau kita tekan atau kepencet dalam waktu 4 jam pertama, takutnya dia menyebar ke otot yang kita tidak mau, seperti itu. Paling penting sebenarnya itu, tapi untuk yang lainnya misalnya dalam 1 hari mungkin jangan make up dulu, jangan olahraga dulu. Terus biasanya titik bekas setelah disuntik kan pasti ada aja misalnya yang biru atau yang lainnya. Biasanya setelah botok langsung dikasih antibiotik krimnya dulu. Jadi biar bekas suntikannya itu menutup sempurna. Lalu setelah 3 hari kalau ada yang kebiruan boleh oleskan anti biru yang kita kasih. Tapi dari do and don'ts yang lainnya yang paling penting ya tadi jangan ditekan selama 4 jam. Setelah 4 jam bebas. Oh, jadi kalau botox di sini ditekan gini nanti gitu ya, enggak ya dokter ya. Kak Intan jadwalnya gimana membagi semuanya itu dengan baik? Oke, terima kasih Bu Angel pertanyaannya. Kalau aku biasanya sometimes ya, kalau memang padet banget, aku biasanya treatmentnya kalau misalkan malam, last. Misalnya sore, terus udah tuh malamnya kan istirahat. Habis itu besoknya baru beraktivitas lagi, make up lagi, syuting lagi. Terus kalau memang ada waktu yang lebih panjang, biasanya aku melakukan kegiatan untuk kecantikannya di siang hari. Supaya kalau sore udah selesai, balik ke rumah, istirahat, besok paginya begitu udah bangun tidur lebih fresh, itu sih. Jadi benar-benar harus kita yang manajemen time-nya sih Mam. Ya karena memang udah pengalaman banget, udah hampir lebih dari 20 tahun ya berkarya kan, dari 2001. Iya. Pelangi di matamu kan. Ya Allah Tahu kan Akbar. Zaman nonton gadis, dulu. kamu tua juga berarti. Dan sekarang juga lagi sibuk syuting film baru. Iya, nonton dong film Indigo. Ada yang udah nonton film Indigo? Wah, Udah. ini. Thank you. Nonton ya. Nanti aku juga lagi mau ada promo syuting film, sinetron stripping terbaru. Bersama Misha Chandrawinata sama Cut Shiva. Wow, jadi ibu peri pasti di sana. Nanti ya. Jadi ibu peri. Apa? Jadi ibu peri nggak? Insya Allah Maleficent. Oh iya. Maleficent walaupun kelihatannya jahat tapi hatinya baik loh. Lucu ya kalau Kak Intan itu pernah sih jadi memang jadi orang baik, saya tahu. Gak cocok. Gak cocok. Ya Allah, Oh iya, padahal udah benar. gak make up, Tuh gak apa, gak kan. cocok. Tatap mata saya. Kita ini juga kita ingin Special effect.